Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Rizmalina, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai topik pemulihan pendidikan pasca pandemi. Pandemi COVID-19 telah menjadi bencana bagi dunia selama kurang lebih 2 tahun. Hal ini membuat seluruh dunia terus mengupayakan untuk dapat beradaptasi dengan keadaan, menciptakan banyak peraturan serta mekanisme untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sebagai bentuk upaya menormalisasi kondisi negara agar tetap stabil. Pandemi ini berpengaruh terhadap banyak sektor, salah satunya terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa. Tentu hal ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat urgent sehingga harus segera dicari penanganan untuk mengatasinya. Prinsip yang ditekankan oleh pemerintah terkait pendidikan di Indonesia adalah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, di Indonesia menerapkan sistem pendidikan yang dilakukan dengan sistem belajar dari rumah atau virtual atau daring. Hal ini mengacu pada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa COVID-19. Belajar dari rumah dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 15 dijelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan sumber belajar melalui teknologi, komunikasi, informasi, dan media lainnya. Sistem pendidikan secara daring sudah diterapkan selama kurang lebih 2 tahun semenjak pandemi COVID-19 melanda. Namun, apakah sistem ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan? Tanpa hambatan? Tentu saja tidak. Sistem pembelajaran secara daring ini merupakan kebijakan baru khususnya di Indonesia. Sebagai kebijakan baru tentu banyak hal yang masih kurang dan adanya hambatan-hambatan yang sebelumnya tidak diperkirakan. Sebagai contoh adalah kurangnya tersedianya fasilitas penunjang pembelajaran daring. Dalam faktanya banyak peserta didik yang tidak mempunyai perangkat handphone atau komputer, tidak adanya kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Dan terutama untuk orang tua peserta didik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada peserta didik yang mengikuti pembelajaran secara daring sehingga pelaksanaannya kurang efektif. Perkembangan kasus COVID-19 saat ini seiring membaik. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran ini didampingi dengan memuat protokol-protokol kesehatan yang perlu dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung, seperti melakukan disinfektan sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan. Dari hal ini diperlukan sebuah strategi pada era pasca pandemi yang bisa menangani keresahan peserta didik. Selain penerapan sistem protokol kesehatan yang sesuai diperlukan, juga mekanisme pembelajaran demi tercapainya pemahaman peserta didik akibat kurangnya pemahaman di kala pembelajaran secara daring. Selain itu juga diperlukan sistem transisi dari perkuliahan daring menuju kuliah tatap muka. Hal ini dilakukan untuk mengadaptasi peserta didik yang selama ini masih tergantung dengan kondisi keadaan daring. Terima kasih. Sekian dari topik pembahasan saya. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.